Baik, sambil mulai ya. Kita sambil mulai. Selamat sore. Saya bersama dengan Bu Nur, kemudian juga peserta sidang Mas Dian, Baik, Pak. Setiardi, Dian Setiardi. Sudah siap ya. Pertama, Mas Dian, silahkan men-share tugas akhirnya di kolom chat untuk agar dapat bisa saya baca dan Bu Nur baca. Kemudian selanjutnya silahkan membacakan lembar orisinalitas yang diikuti dengan share screen ya. Baik, Lalu Bapak. selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi, waktunya 10 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Silahkan. Berikut sudah saya kirim untuk skripsinya, Pak. Oke, sudah masuk. Lanjut dengan membacakan lembar orisinalitas sambil share screen ya. Baik, Pak. Untuk lembarnya belum saya tanda tangan, tidak apa-apa. Kenapa belum ditandatangan? Harusnya itu tanda tangan terlebih dahulu, baru itu kan lembar pernyataan. Itu kan Ya, persyaratan sidang. Harusnya itu tanda tanganin dulu, baru mengumpulkan. Berarti kan belum bisa disampaikan bahwa lembar orisinalitas itu belum ditandatanganin di atas materai. Kenapa? Belum tahu apa gimana? saya terlewat, Pak. Mohon izin ya. Terlewat. Emang nggak Iya, dapet Pak. info dari teman-temannya? Belum dapat, Pak, kemarin, Pak. Oh ya sudah. Nanti dilengkapin ya. Sebenarnya Siap, nggak Pak. bisa, nggak boleh kayak gitu. Harusnya tanda tangan dulu baru sidang. Gitu. Siapa pembimbingnya? Siap, Ibu Mutiara. Bu Mutiara. Oke. Oke, silakan lanjut. Langsung presentasi aja. Langsung presentasi, Pak. Ya. Siap. Apakah sudah terlihat, Pak? Masih proses. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah terlihat. Ya, lanjut ya. 10 menit aja. 10 menit, Baik, bab Pak. satu. Setelah bab satu lanjut ke bab 4 ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ketua Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Yang saya hormati dosen penguji hari ini yaitu Bapak Abdu, SEMAK, dan Ibu Nur Hayati Siregar, SEMAK. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk menguji dalam kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Dian Setiardi dengan NIM 2403010204445 yang akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Return non aset, return non equity, price to book value, earning per share, dan debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan sektor consumer goods. Baik, untuk selanjutnya saya mulai untuk membahas pada bab satu, yaitu latar belakang
Sektor consumer goods di BWI berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena produk yang ditawarkan bersifat kebutuhan pokok dengan permintaan stabil bahkan saat krisis seperti pandemi COVID-19. Harga saham di sektor ini dipengaruhi indikator fundamental seperti ROA, ROE, EPS, PBV, dan DER. Namun penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh variabel tersebut terhadap harga saham. Selanjutnya untuk rumusan masalah, ada 5 rumusan. Yang pertama, tingkatan ROA yang tinggi mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengelola aset sehingga laba pada perusahaan sektor consumer goods yang terhadap di BI mengalami peningkatan. Yang kedua, tingkatan ROE yang tinggi mempengaruhi tingkat pengembalian yang besar bagi pemegang saham untuk menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang berpotensi meningkatkan harga saham. Yang ketiga, tingkatan PBV yang tinggi memberikan apresiasi terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, tingkatan EPS yang tinggi meningkatkan minat investor karena menunjukkan profitabilitas per lembar saham yang kuat dan berpengaruh positif terhadap harga saham. Yang kelima, tingkatan DER yang tinggi menunjukkan ketergantungan terhadap hutang sehingga meningkatkan risiko gagal bayar yang dapat menurunkan minat investor dan mengaruhi harga saham sehingga lebih cenderung ke arah negatif. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini menegaskan bahwa analisis hanya difokuskan pada perusahaan sektor consumer goods di BI dengan data periode 2020 sampai dengan 2024 menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan dan harga saham. Pembatasan ini penting agar penelitian tidak melebar ke sektor lain. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel fundamental keuangan terhadap harga saham perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BI selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Untuk manfaatnya ada 4, yaitu bagi mahasiswa memahami hubungan ROA, ROE, PBB dengan harga saham, landasan praktis untuk studi pasar modal dan analisis keuangan bagi akademis, wawasan baru dinamika harga saham, consumer goods saat pandemi dan pemulihan, mengkaji literatur dan mendorong penelitian lanjutan. Bagi pemerintah, informasi faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham, bahan pertimbangan kebijakan pasar modal dan stabilitas ekonomi bagi perusahaan, panduan mengoptimalkan indikator keuangan untuk meningkatkan nilai saham, menguatkan kepercayaan investor dan mengelola risiko keuangan. Berikut teknik pengambilan saham, kriterianya. Yang pertama, untuk total perusahaan consumer goods yang terdaftar di BI selama tahun 2020 sampai 2024, jumlah 38, lalu dikurang dengan total perusahaan consumer goods yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2020-2024 ada 10, dan dikurang lagi untuk total perusahaan consumer goods yang mengalami rugi selama periode ada 7, lalu perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang asing ada 0. Sehingga sampel penelitiannya berjumlah 21 dengan data yang diolah dikali 5 tahun sebanyak 105. Untuk selanjutnya, untuk pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan bantuan eFuse. Data ditabulasi di Excel dan diuji melalui uji statistik deskriptif, uji analisis berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Berikut adalah tabel operasional variabel. Terdapat 6 variabel diantaranya variabel Y, yaitu harga saham, dan variabel X adalah ROA, ROE, PBB, EPS, dan DER. Selanjutnya, berikut kerangka konseptual. Untuk bagian kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa beberapa rasio keuangan, yakni variabel X atau variabel independen, ada 5 berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel dependen, yaitu harga saham, yang diuji pengaruhnya secara parsial maupun simultan dengan hasil yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif dengan tujuan untuk memahami karakteristik data, mendeteksi adanya outliner atau distribusi tidak normal, serta memastikan data siap analisis lebih lanjut dengan metode yang lebih kompleks. Untuk selanjutnya, berikut adalah hasil uji regresi linear ganda dengan uji Chow.
Nilai probabilitas pada uji co menggunakan aplikasi Fuse ya ini 0,000 kurang dari 0,05, maka untuk model yang terpilih ya ini untuk model fixed effect model atau FEM. Dari uji co dari uji co sebelumnya diketahui bahwa yang terpilih adalah fixed effect model, maka harus dilanjutkan dengan uji Houseman. Dari hasil uji Houseman diketahui nilai probability-nya 0,1657, yang mana lebih dari 0,05, maka model yang dipilih selanjutnya adalah random effect model atau RAM. Berikut adalah uji Lagrange multiplier. Dari hasil LM test di atas didapat nilai probabilitas Bayes-Pagan ya ini sebesar 0,0243 atau kurang dari 0,05, maka model yang dipilih yaitu adalah random effect model. Untuk selanjutnya, uji asumsi klasik, uji multikolinearitas. Pada uji berikut, hasil uji korelasi antar variabel independen menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat masalah multikolinearitas karena tidak ada korelasi yang melebihi ambang batas 0,8. Walaupun pada X1 dan X2 mendekati angka 0,8, tapi tidak ditemukan korelasi yang melampaui 0,8. Berikutnya, uji heteroskedastisitas. Dari data tersebut, probability yang diketahui memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dari uji hetero berikut tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya, uji hipotesis. Pada uji berikut diketahui dengan koefisiensi pada uji hipotesis berikut, maka ditemukan persamaan sebagai berikut. Untuk selanjutnya, untuk koefisien determinasi dengan model berikut menjelaskan bahwa variabel dependen sebesar 82,18%, sisanya 17,82% dipengaruhi faktor lain. Model memiliki daya jelas yang kuat dan tidak mengalami overfitting. Pada uji F atau uji simultan, model signifikan secara keseluruhan variabel X1 sampai 5 bersama-sama pengaruh nyata terhadap variabel dependen. Selanjutnya untuk uji T, pada uji T ditemukan bahwa ROA EPS berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, untuk ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham, dan PBV dan DER tidak berpengaruh signifikan. Berikut adalah kesimpulan dari hasil uji di atas. Pada ROA, kesimpulannya yaitu semakin tinggi ROA, semakin efisien penggunaan aset, maka meningkatkan kepercayaan investor dan harga saham. Pada ROE yang tinggi, maka akan efisien pada modal dan menarik minat investor sehingga harga saham naik terutama pasca pandemi. Untuk PBV, investor tidak terlalu mempertimbangkan PBV pada periode 2020 sampai dengan 2024 dan lebih fokus pada indikator aktual. Pada EPS yang tinggi, maka maka akan laba persaham ya, laba per saham besar
meningkatkan minat investor dan mendorong kenaikan harga saham. Pada DER, struktur modal tidak terjadi pertimbangan utama investor karena profitabilitas lebih diprioritaskan oleh investor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dian. Untuk tugas akhirnya, Mas Dian. Baik, variabel X, X kamu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Siap. Siap ada 5. Apa pertimbangannya mengambil sampai 5 variabel, Mas Dian? Karena eh, untuk menjadi pembeda pada penelitian sebelumnya yang hanya ada 2 dan 3, sementara saya ingin untuk karena apa mengambil 5 karena ingin melihat bahwa apakah dari kelima variabel yang sudah saya lakukan penelitian ini berpengaruh terhadap harga saham pada masa pandemi dan setelah pandemi. Oke, berarti dari 5 itu mana yang paling paling berpengaruh di antara 5 variabel yang kamu angkat? Untuk yang paling berpengaruh yaitu ROA dan PBV, Pak. Return on asset. Ya. Tahu Ya, nggak alasannya kenapa? untuk ROA karena Kenapa? karena semakin tingginya laba yang dihasilkan, maka akan eh, meningkatkan atau mendorong harga saham. Kalau sektor perusahaanmu apa aja yang diambil? Oh, ini sektor consumer goods. Consumer goods. Ya. Apa sih consumer goods itu? Consumer goods itu eh, perusahaan apa? Sektor yang sektor manufaktur, sektor manufaktur yang eh, consumer good itu adalah sektor manufaktur yang memiliki industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik atau kebutuhan rumah tangga untuk biasanya untuk apa? Untuk konsumen konsumsi tingkat apa konsumsi akhir gitu, Pak. Oke. Lalu berapa hasil R square-mu setelah uji statistik? Berapa persen? 82. R square kamu 82% ya? Ya, Pak. Wah, cukup tinggi. Berarti kan hampir semua. Semua itu berpengaruh. Artinya walaupun ada sedikit kecil, mas ke 82 berarti sekitar 18% lagi yang memang ada faktor lainnya. Nah, tahu nggak faktor-faktor lainnya itu apa aja kira-kira? Faktor lainnya, faktor eksternal yang berpengaruh antara lain untuk makroekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi secara nasional.
terus kebijakan pemerintah. Oke. Baik, Mas Dian. Saya rasa udah cukup baik ya dari hasil penulisan, kemudian tadi udah dipresentasikan dan juga hasil uji statistiknya. Saya rasa cukup ya Mas Dian ya Ya, untuk Pak. hari ini. Nanti eh, tadi Bu Nur sudah menyampaikan dia memberikan penilaian dari file tugas akhir yang dikirimkan dan saya rasa cukup. Mas Dian, pembimbingnya siapa Mas Dian? Bu Mutiara, Pak. Bu Mutiara ya. Oke. Mas Dian, saya rasa cukup untuk sidang tugas akhir sore ini. Selamat sudah sampai tahap ini. Saya apresiasi, mudah-mudahan bermanfaat ya.